Halo semuanya, perkenalkan saya Titis Dilabajari dengan NIM 2205 1204105. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama, standar jaringan. Berikut beberapa pengertian dari standar jaringan. Yang pertama, standar jaringan disebut juga protokol. Kedua, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Ketiga, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Keempat, standar jaringan komputer membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, OSI model. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization of Standardization atau ISO. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual dibagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. 7 layer pada model OSI. Yang pertama ada physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pada layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Yang kedua ada data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan beroperasi. Protokol yang berada di dalam lapisan ini, yang pertama ada PPP atau point-to-point protocol, digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, digunakan untuk menyambung serial. Yang ketiga ada network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol, digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Keempat ada Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol, bertugas menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua, ada UDP, User Datagram Protocol, bertugas menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima ada Session Layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan. Yang kedua ada NetBIOS Extended User Interface, berfungsi seperti NetBIOS, namun memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak.
Yang ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi untuk akses pada jaringan Apple Talk dan mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keenam ada Presentation Layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada Telnet, digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP, Simple Network Management Protocol, digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketujuh ada Application Layer. Lapisan ketujuh ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol, bertugas mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Yang kedua ada FTP, bertugas mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, bertugas mengakses file melalui jaringan. Yang keempat ada DNS, bertugas memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP. Yang kelima ada POP3, bertugas mengambil mail dari suatu mail transfer agent. Yang keenam ada MIME, bertugas mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMP, bertugas mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP, bertugas menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan ada Dynamic Configuration Protocol, bertugas memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. TCP/IP Model. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan gabungan dari protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. Pemodelan layer TCP/IP. Yang pertama ada Network Access, bertanggung jawab untuk mengatur fisik dan pengiriman data di lapisan fisik jaringan, seperti Ethernet atau Wi-Fi. Lapisan ini berurusan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengirimkan paket data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Lapisan yang kedua ada Internet, bertanggung jawab mengarahkan dan mengirimkan paket data melalui jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat jaringan. Protokol utama yang digunakan di lapisan ini adalah IP yang menyediakan alamat IP dan informasi untuk mengirimkan data secara efisien. Lapisan yang ketiga ada Transport, bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara dua perangkat yang dapat berada di jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan protokol seperti TCP dan UDP untuk mengatur pengiriman data. Lapisan keempat ada Application, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi kepada aplikasi yang berjalan pada sistem. Protokol yang ada dalam lapisan ini seperti Hypertext Transfer Protocol untuk browsing web, SMTP untuk mengirimkan email, dan banyak protokol lainnya. Perbedaan OSI model dan TCP/IP model. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang sangat terperinci dan abstrak, sedangkan model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan utama yang lebih sederhana. Model OSI kurang umum digunakan dalam implementasi jaringan praktis dan lebih banyak digunakan sebagai panduan konseptual.
Sedangkan model TCP/IP adalah model yang digunakan secara luas dalam pengembangan dan operasi internet serta jaringan nyata. Model OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization sebagai upaya standarisasi global. Sedangkan model TCP/IP pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kemudian diadopsi sebagai kerangka kerja untuk internet. Model OSI lebih kompleks karena memiliki 7 lapisan dan sub-lapisan yang merinci fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan model TCP/IP lebih sederhana dengan 4 lapisan utama, sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks jaringan nyata. Selanjutnya, perbedaan TCP dan UDP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. TCP, jaminan pengiriman data akan reliable dan teratur. Sedangkan UDP, tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan UDP pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. TCP mudah untuk digunakan transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Selanjutnya, network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol. Keempat ada Telecommunication Network. Kelima, File Transfer Protocol. Keenam, Lightweight Directory Access Protocol. Ketujuh, ada Secure Socket Layer. Kedelapan, ada Simple Network Monitoring Protocol. Yang kesembilan, ada Secure Cell. Yang kesepuluh, ada POP3. Yang kesebelas, ada Internet Message Access Protocol. Yang ke-12, ada Internet Control Message Protocol. Yang ke-13 ada Point-to-Point Protocol. Yang ke-14 ada Domain Name System. Yang ke-15 ada HTTPS. Mengenal port dalam jaringan komputer. Dalam model jaringan TCP/IP, sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang memakai koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Selanjutnya, dua jenis port. Yang pertama ada reserved port dan yang kedua ada registered port. Reserved port memiliki range antara 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root akun. Yang kedua ada registered port, memiliki range antara 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Sekian video penjelasan tentang standarisasi jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.